Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 10. Bertemu lagi kita di mata pelajaran Matematika Peminatan bersama saya Lutfi. Nah, di video kali ini kita akan membahas bab fungsi eksponensial. Apa itu eksponensial? Eksponensial itu lebih kita kenal dengan sebutan pangkat. Jadi, fungsi eksponensial adalah fungsi yang memuat pangkat. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama fungsi eksponensial, yuk kita cari tahu dulu apa manfaat fungsi eksponensial di kehidupan sehari-hari. Manfaat fungsi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari yang pertama itu diterapkan dalam bidang biologi. Biasanya dia digunakan untuk menghitung rumus pertumbuhan bakteri. Ini ada salah satu contoh rumus pertumbuhan bakteri, dia juga memuat eksponensial T. Untuk penggunaan yang lain, itu ada di bidang ekonomi untuk menghitung rumus bunga majemuk. Di sini dia juga ada eksponensialnya. Kemudian yang lain dia juga ada di bidang sosial untuk menghitung rumus perkiraan jumlah penduduk. Ternyata dia juga menggunakan eksponensial untuk menghitung rumusnya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa eksponensial itu banyak manfaatnya dan digunakan dalam berbagai bidang, khususnya untuk menghitung rumus-rumus yang ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi utama fungsi eksponensial. Pada pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari tentang sifat eksponen. Apa saja sifat-sifat eksponensial yang harus kita ketahui? Yang pertama, kita punya pangkat bulat positif, di mana jika ada A pangkat N, itu berarti adalah perkalian A sejumlah N. Di sini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, itu A pangkat N disebut bilangan berpangkat. Kemudian A itu disebut bilangan pokok dan N merupakan pangkat atau eksponen. Jadi untuk pangkat bulat positif ini, misalkan saya punya 3 pangkat 5, berarti dia ini merupakan perkalian 3 sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita punya pangkat bulat 0. Ketika ada bilangan pokok berpangkatkan 0, itu hasilnya akan selalu 1. Maka, jika ada suatu bilangan atau variabel berapapun atau apapun yang dipangkatkan 0, hasilnya akan selalu 1. Misalkan saya punya 2 pangkat 0, dia hasilnya juga 1. X pangkat 0, itu hasilnya 1. 100 pangkat 0, dia hasilnya juga 1. Oke, selanjutnya kita punya pangkat bulat negatif. Di sini berlaku jika ada bilangan pokok yang memuat pangkat negatif N, berarti dia itu sama seperti 1 per A pangkat N. Maksudnya, misalkan saya punya 3 pangkat min 2, berarti dia itu sama seperti 1 per 3 pangkat 2. Jadi negatif di sini membawanya ke dalam bentuk 1 per. Oke, paham ya? Kita next. Untuk sifat-sifat eksponensial selanjutnya, itu ada beberapa sifat yang ada pada pangkat bilangan. Jadi ini nanti ada beberapa operasi yang harus kita ketahui sifat-sifat eksponensialnya. Untuk yang pertama, ini ada operasi perkalian. Jadi ketika ada suatu bilangan pokok berpangkat dikalikan bilangan pokok yang sama dengan pangkat yang berbeda, itu berarti dia menghitungnya adalah pangkatnya dijumlah. Pangkatnya dijumlah. Di sini syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama ya. Seperti ini ada contoh. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 2
pangkat 2 plus 5. Hanya pangkatnya saja ya yang ditambah, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 7. Nah, bentuk selanjutnya kita punya A pangkat P dibagi A pangkat Q, atau bisa kita tulis A pangkat P per A pangkat Q. Nah, kalau perkalian tadi pangkatnya dijumlah, untuk pembagian pangkatnya dikurangi. Tapi di sini dengan catatan A itu tidak boleh 0. Sebagai contoh, di sini ada suatu bilangan 9 pangkat 7 dibagi 9 pangkat 5, atau bisa kita tulis 9 pangkat 7 per 9 pangkat 5, berarti menghitungnya adalah 9 pangkat 7 dikurangi 5. Hanya pangkatnya saja yang dikurangi, sehingga hasilnya adalah 9 pangkat 2. Baru kita hitung hasil akhirnya nanti. Nah, untuk bentuk selanjutnya, ini adalah A pangkat min P. Seperti yang kita ketahui di yang sebelumnya, itu ada pangkat negatif. Nah, pangkat negatif tadi membuat bentuknya dia menjadi 1 per, sama dengan sifat yang C ini, A pangkat min P itu berarti 1 per A pangkat P. Sebagai contoh, ada 3 pangkat minus 2, berarti dia sama seperti 1 per 3 pangkat 2. Selanjutnya ada bentuk pangkat yang dipangkatkan. Di sini ada A pangkat P dipangkatkan lagi Q. Kalau perpangkatan atau pangkat yang dipangkatkan itu berarti pangkatnya dikali. Kalau perkalian tadi dijumlah, pembagian dibagi. Kalau perpangkatan, pangkatnya dikali. Di sini ada contoh, 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, hasilnya itu adalah 3 pangkat 3 dikali 2, sehingga hasil akhirnya adalah 3 pangkat 6. Selanjutnya kita punya, jika ada 2 bilangan pokok yang dipangkatkan, kita bisa mengeluarkannya satu-satu menjadi A pangkat P dikali B pangkat P. Misalkan di sini ada contoh 3x pangkat 2. Ini bisa kita keluarkan satu-satu menjadi 3 pangkat 2 dikali x pangkat 2. Meskipun nanti hasilnya akan tetap 9x pangkat 2. Selanjutnya ada bentuk ketika ada 2 bilangan pokok yang dibagi A per B, kemudian dipangkatkan P. Di sini dia juga bisa dipangkatkan sendiri-sendiri dulu ya, A pangkat P per B pangkat P. Dengan syarat B-nya tidak boleh 0, karena pembagian itu pembaginya tidak boleh 0. Nah, di sini ada contoh, misalkan 3 per 4 pangkat 3, itu bisa kita tulis 3 pangkat 3 per 4 pangkat 3. Oke, untuk sifat-sifat eksponensial itu hanya sampai di sini ya. Berarti ada beberapa sifat eksponensial dalam operasi maupun bilangan sendiri ya yang harus kita pahami. Nah, selanjutnya kita langsung mencoba beberapa contoh soal yang berkaitan dengan sifat eksponensial. Untuk contoh yang pertama, diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 6, dan C sama dengan 7. Maka nilai dari A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 4 per A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 2 adalah, pertama kita sederhanakan dulu operasinya. Di situ ada A pangkat 3, B pangkat 3, C pangkat 4 per A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 2. Oke, tadi sebelumnya kita sudah mempelajari ya beberapa sifat-sifat kalau pembagian itu ketika bilangan pokoknya sama, pembagian berarti hanya pangkatnya yang dikurangi. Sehingga ini bisa kita tulis A pangkat 3, karena dia dibagi A pangkat 3 juga, sehingga A pangkat 3 min 3 dikalikan B pangkat 3 min 2
dan C pangkat 4 min 2. Sehingga kita peroleh A pangkat 0, B pangkat 1, atau nggak usah kita tulis ya kalau pangkatnya 1, kemudian C pangkat 2. Kita ingat bahwa kalau ada pangkat 0 berarti dia hasilnya adalah 1. Berarti A pangkat 0 bernilai 1, tinggal B kali C pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilai B dan C-nya. B-nya 6, kemudian C-nya 7, pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 6 dikali 49. 6 dikali 49 hasilnya adalah 294. Oke. Untuk contoh yang kedua, nyatakan dalam bentuk pangkat positif. Maksudnya di sini kan ada beberapa pangkat yang bentuknya masih negatif, sehingga kita disuruh menyajikannya dalam bentuk pangkat positif. Tadi perlu kita ingat bahwa kalau ada pangkat negatif, berarti dia membuat bentuk pangkatnya menjadi 1/. Lebih mudahnya, kita tulis dulu soalnya P pangkat 3, Q pangkat minus 5, per 2 pangkat min 1, R pangkat min 4. Untuk mudahnya, adik-adik bisa menggunakan prinsip seperti ini. Ketika pangkatnya sudah positif, berarti dia nggak perlu dipindah. Berarti kita tulis aja P pangkat 3. Nah, untuk Q pangkat minus 5, karena dia pangkatnya negatif, jadi kita perlu merubahnya menjadi bentuk positif. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membawanya ke bawah. Kalau dia ke bawah, berarti dia jadi Q pangkat 5. Kemudian di sini ada 2 pangkat minus 1. Berarti 2-nya kita bawa ke atas. Kita taruh di depan P ya untuk 2-nya. Kemudian ada R pangkat minus 4. Berarti kita juga harus memindahkannya. Kita bawa ke atas menjadi R pangkat 4. Nah, jadi untuk soal nomor 2, bentuk positifnya, bentuk pangkat positifnya adalah 2P pangkat 3 R pangkat 4 per Q pangkat 5. Inilah yang kita sebut bentuk pangkat positif. Ketika semua variabel atau bilangan pokok yang ada di sini memuat pangkat positif. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, sederhanakan bentuk berikut. Kita punya M kuadrat N per 2 dikali 4M pangkat 2N per M. Kita kalikan ya, kita kalikan dulu yang atas yang kali atas, yang bawah kali bawah. Tadi kita punya kalau misalkan perkalian dengan bilangan pokok yang sama, pangkatnya ditambah. Berarti di sini kita punya, karena ada angkanya kita tulis dulu ya, berarti 4. Di sini ada bilangan pokok yang sama yaitu M. M pangkat 2 dikali M pangkat 2 berarti pangkatnya ditambah menjadi M pangkat 4. Di sini juga ada N. N pangkat 1 dikali N pangkat 1 berarti dia pangkatnya ditambah menjadi N pangkat 2. Kemudian yang bawah tinggal kita kalikan, 2 kali M adalah 2M. 4 dibagi 2. Kalau ada angkanya, operasikan dulu ya. 4 dibagi 2 berarti dia 2. Ketika ada pembagian yang memuat basis yang sama, berarti pangkatnya dikurangi. Berarti ketika ada M pangkat 4 per M, itu berarti dia pangkatnya dikurangi menjadi M pangkat 3. Karena di sini N-nya sendiri, di bawah nggak ada M, berarti tinggal tulis lagi N pangkat
2. Jadi bentuk sederhana dari M pangkat 2N per 2 dikalikan 4M pangkat 2N per M adalah 2 M pangkat 3 N pangkat 2. Oke, untuk materi pertama cukup sampai sekian. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.